Jika saudara seorang manajer penjualan di salah satu perusahaan, bila mana departemen saudara akan melakukan audit penjualan, apa yang mendasari langkah saudara tersebut? Jelaskan juga manfaat audit perusahaan bagi perusahaan saudara. Jadi jawabannya yaitu departemen penjualan melakukan audit ketika terjadi penurunan penjualan, muncul keluhan pelanggan, perubahan pasar signifikan, atau evaluasi rutin kinerja tim. Adapun langkah-langkah audit penjualan, yang pertama, menganalisis kinerja penjualan berdasarkan target dan strategi. Yang kedua, mengevaluasi prosedur dan kebijakan penjualan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Manfaat audit penjualan sendiri yaitu mengetahui efektivitas strategi dan kinerja tim, mengidentifikasi kelemahan sistem distribusi dan pelayanan, dan yang terakhir memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Soal yang kedua yaitu sales coaching merupakan hal yang paling penting dari semua kegiatan penjualan dalam upaya meningkatkan efektivitas keseluruhan penjualan perusahaan hingga divisi bisnis paling bawah. Coaching juga bermanfaat dalam mengatasi kesulitan bawahan di dalam melakukan tugas dalam bekerja atau performance yang tidak mencapai standar, sehingga dapat meningkatkan keahlian atau keterampilan tertentu di dalam bekerja. Dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar di dalam bekerja, sebutkan dan jelaskan. Yang A, aspek coaching, jawabannya yaitu aspek coaching adalah komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, kepercayaan dan empati dari pelatih kepada karyawan, umpan balik konstruktif terhadap hasil kerja, dan yang terakhir pemantauan perkembangan dan tindak lanjut keberlanjutan. Adapun langkah-langkah proses coaching yaitu identifikasi kebutuhan coaching atau karyawan yang kinerjanya menurun, membangun hubungan dan kepercayaan, menetapkan tujuan spesifik dan realistis, melatih dan memberikan bimbingan secara langsung, serta evaluasi hasil dan tindak lanjut. Soal nomor 3 yaitu pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Sebutkan dan jelaskan. A. Tujuan pelatihan yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga penjual. Kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pelayanan pelanggan. Ketiga, mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan efisien tim. Yang B, dalam proses pelatihan terdapat 3R yaitu repetition atau pengulangan, reinforcement penguatan, recognition pengakuan. Jelaskan. Nah, yang pertama ada repetition, yaitu pengulangan, latihan berulang untuk memperkuat keterampilan. Yang kedua ada reinforcement atau penguatan, yaitu pemberian umpan balik dan penghargaan agar perilaku positif terus dilakukan. Yang ketiga ada recognition atau pengakuan, apresiasi atas pencapaian peserta agar lebih termotivasi. Soal keempat yaitu dalam rapat-rapat penjualan terdapat beberapa metode, salah satunya diantaranya adalah permainan peran atau role play. Apakah yang dimaksud dengan role play? Apa tujuan yang hendak dicapai dengan metode seperti di atas? Seberapa sering kegiatan itu dilakukan? Jelaskan alasan saudara dengan singkat, padat, dan jelas. Role play sendiri yaitu metode pelatihan di mana peserta berperan sebagai penjual atau pembeli dalam situasi penjualan yang disimulasikan. Nah, tujuannya yaitu melatih kemampuan komunikasi dan negosiasi. Yang kedua, mengasah empati dan pemahaman terhadap perilaku pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri tenaga kerja. Yang keempat, menguji penerapan teori dalam situasi nyata. Nah, frekuensi pelaksanaan sebaiknya dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan atau saat evaluasi penjualan, agar keterampilan terus meningkat. Soal kelima, pencapaian keberhasilan tim penjualan salah satunya adalah ditentukan oleh kualitas manajer dan kemampuannya
dalam mengelola tim penjualan. Jelaskan. A. Syarat-syarat keberhasilan manajemen penjualan. Yang pertama ada kualitas manajer yang kompeten dan berintegritas tinggi. Yang kedua, tim penjualan yang terlatih dan termotivasi. Ketiga, perencanaan dan strategi penjualan yang jelas. Keempat, sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Dan yang kelima, komunikasi dan koordinasi antar divisi yang baik. B. Apa saja langkah-langkah untuk menciptakan keberhasilan manajemen penjualan? Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan keberhasilan manajemen penjualan yaitu yang pertama, menetapkan target dan strategi penjualan yang realistis. Kedua, melakukan perekrutan dan pelatihan tenaga penjualan. Ketiga, menerapkan sistem motivasi dan penghargaan. Keempat, melakukan monitoring, coaching, dan evaluasi berkala. 5. Membangun hubungan baik dengan pelanggan dan menjaga kepuasan mereka. Dan yang terakhir, mengadaptasi strategi sesuai dinamika pasar.